Terima kasih ya Rahmat sudah pimpin kita di dalam doa. Oke, hari ini sebenarnya sukses menjadi ukur dari seberapa banyak uangmu, namun seberapa banyak kamu meringankan beban orang lain. Ya, jadi kita seberapa kita kaya, seberapa kita punya segala hal, tapi tidak akan tidak bisa dijadikan ukuran kesuksesan untuk kita. Ya, yang penting bagaimana kita mengembangkan orang lain. Sebagai anak-anak sosiologi, anak-anak sosial jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oke? Ya, Bu. Kita bantu Ibu untuk bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa, Bu. Saya, Bu. Silakan Sali. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan dialog peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, Bu. Terima kasih ya Sali. Jadi hari ini kita akan ada kegiatan dialog ya. Nanti kita akan bermain peran. Siapa yang suka bermain peran? Winda, Bu. Semangat ya kita belajarnya ya. Iya, Ibu. Di gambar di depan, di PowerPoint-nya, kita bahas tentang identitas diri. Ya, hari ini tema kita tentang identitas diri. Ya, gambarnya apa tuh? Bisa dilihat nggak gambar apa? KTP, Bu. Semua kita di sini pasti punya KTP kalau udah 17 tahun ya, masih kecil aja bayi punya namanya KIA. Tahu KIA? Tahu, Bu. Identitas anak. Nah, identitas itu penting banget ya. Identitas diri kita itu penting banget ya. Dari kita lahir aja kita pasti langsung bertanya ya, nama orang tuanya siapa, nanti nama bayinya udah mikirin nama anaknya nanti apa, artinya seperti apa. Sangat penting identitas diri ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk ke atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi, kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, kita juga punya atribut-atribut ya yang diberikan kepada manusia. Ya, kayak ini contohnya ini dokumentasi pribadi. Jadi bisa dilihat di sini ketika bayi kita sudah ada atributnya, namanya, jenis kelaminnya, berat badannya dan sebagainya. Itu adalah atribut kita ya, yang kita sebagai manusia, individu dan sosial. Oke, gender versus jenis kelamin. Ya, kalau dari gambar ini nih. Ini gambar yang pertama yang dokumentasi Miss. Ini foto anak Miss waktu dia lagi di dalam perut. Jadi kita Miss sama suami Miss penasaran ya, masyarakat tuh gitu ya, udah penasaran banget sama jenis kelaminnya sampai kita harus ke 4 dimensi supaya tahu ini apa nih jenis kelaminnya. Begitu berarti ya gender itu dalam masyarakat kita. Sampai kita dari dalam perut aja kita udah penasaran banget ini anak laki-laki atau perempuan gitu. Bahkan di suku-suku tertentu pengennya harus laki-laki, harus punya anak laki-laki. Karena apa? Karena dia akan membawa marga, dia akan membawa identitas kita. Identitasnya kalau marganya si Tompul misalkan harus ada anak laki-laki supaya si Tompulnya nggak hilang gitu. Nah itu gitu berartinya gender ya, jenis kelamin itu begitu berartinya sampai dia masih di dalam perut aja semua orang penasaran, pengen tahu. Nah ini jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin itu yang sudah kodrat bahwa laki-laki itu punya penis ya, nggak apa-apa kita terus terang aja ngomongnya. Kalau perempuan itu sudah kodratnya dia punya vagina ya, sudah kodrat ketika perempuan itu punya payudara, makanya kodrat wanita itu menyusui ya, nggak bisa digantikan sama laki-laki, sudah kodrat. Ya itu jenis kelamin itu sudah kodrat, sudah turunan, sudah diberikan langsung sama Tuhan ya. Sudah kodrat, wanita itu punya vagina, makanya wanita doang yang bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan ya. Itu kodrat. Jadi kodratnya wanita itu hamil, melahirkan dan menyusui. Itu kodrat dan itu jenis kelamin
ya. Jadi bisa dimengerti ya jenis kelamin ya. Oke, kalau bisa kita lanjut. Oke, Ibu. Oke, Miss. Ini pinter-pinter ya anak Miss ya. Jadi seneng Miss belajarnya, ngajarnya. Siapa dulu gurunya ya? Oh iya ya, siapa dulu guru sosiologinya? Iya. Jadi seneng ya belajar sosiologi ya. Yang penting itu seneng dulu. Miss. Ya kalau seneng dulu sama pelajarannya, sama gurunya seneng, pasti pelajarannya gampang masuk ke muka. Rahmat tuh, Bu. Rahmat. Dia Iya Bu, rahmat tuh Bu, rahmat tuh Bu. Rahmat. Kalau Miss yang ngajar semangat Bu. Oh Ya, semangat. benar-benar, Miss. Dia Kalau nggak sampai semangat, fokus, nanti Miss. sampuan luntur langsung. Oke, Jadi itu Pak kalau belajar dengan Miss. kita lanjut ya. Nanti waktunya habis keburu bel. Nah ini bisa dilihat di sini gambar yang kedua ada celengan besar sama celengan kecil. Jadi kalau gender, kalau di dunia kerja bisa beda loh penghasilan laki-laki sama perempuan. Jadi kalau laki-laki celengannya besar karena dia penghasilannya besar, perempuan itu celengannya kecil karena dia penghasilannya kecil. Nah, nanti kita akan bermain peran nih tentang ini ya. Kita lanjut. Jadi gender sama jenis kelamin itu beda ya, makanya Miss kasih tanda tebal ya. Gender itu didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh perincian sosial. Jadi dia punya perincian sosial, perincian yang dibuat sama masyarakat sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas. Atribut maskulinitas itu atributnya laki-laki. Dan femininitas atributnya si perempuan ya. Kalau atributnya laki-laki, dia kalau dipakein baju, anak Miss tuh dipakein bajunya karena laki-laki semua, dipakein bajunya Spider-Man lah, Captain America lah, pokoknya superhero gitu. Tapi kalau Miss punya anak perempuan, Miss akan kasih dia atributnya Hello Kitty gitu, karena Miss suka Hello Kitty, suka warna pink gitu. Nah itu namanya Sama, Bu. Aku juga suka Hello Kitty. Iya, nanti kita koleksi ya, kita kumpulin Adopsi koleksi. aja Bu si Indahnya Bu. Oke, lanjut lagi, fokus ya. Yang sering didukung oleh nilai-nilai dan sistem sosial di masyarakat yang bersangkutan ya. Jadi lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial ya. Konstruksi itu tahu kan konstruksi apa tuh? Konstruksi. Nggak tahu, Bu. Iya, tahu Bu, kalau lagi ada orang bikin bangunan tulisannya konstruksi. Oh, benar, pintar. Tadi siapa yang jawab ya? Aku Bu, Rahmat aku Bu. Bu. Aku ya, aku tuh siapa? Oke. Jadi benar, konstruksi itu bangunan ya. Jadi bangunannya dibentuknya sama sosial. Sosial itu masyarakat, dibangun sama masyarakat ya, atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Menurut ilmu sosiologi, gender sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksi, jadi dibangun dan dibentuk di masyarakat tertentu pada masa waktu tertentu pula, gitu ya. Lagi ujian, Pak. Oke deh, jadi udah bisa bedain kan gender sama jenis kelamin? Bisa, Bu. Ya, Bisa oke, dong, kita Bu. langsung aja. Gimana sih Yuwana sebagai MC mau bertanya, bagaimana pendapat kalian? Kalian mendukung nggak sih mami kalian untuk kerja atau di rumah aja? Ya, coba Risma. Oke, Miss. Saya mendukung mami di rumah karena waktunya itu lebih banyak. Terus bisa diurus sama mami. Terus kayaknya papi lebih suka juga deh kalau mami di rumah, lebih betah gitu ya. Terus tapi mami suka marah-marah tuh karena ngelihat aku kucel nggak rapi. Terus uang jajan juga cuma dari papi, gitu Miss. Oh gitu, oke. Jadi ternyata Risma ini kontra ya ketika maminya bekerja. Ya, bagaimana dengan pendapat dari Sally? Kalau mami mendukung nggak sih mami kerja atau di rumah saja? Mendukung, Miss. Mami aku kerja, aku dukung sekali karena aku bisa dapat uang jajan lebih dari mami. Kemudian nanti kalau weekend bisa jalan-jalan, bisa makan bareng.
Jadi ada quality time ya Mi. Kemudian Mami juga jadi lebih happy karena ketika bekerja Mami berdandan rapi, berseragam rapi, itu aku suka banget. Tapi kadang-kadang saat aku perlu Mami, aku mau ada tugas, aku nggak bisa tanya. Kemudian Papi juga sering komplain, jadi suka marah, jadi suka ribut kalau Mami ternyata pulang kerjanya kelamaan. Gitu, Miss. Wah, kalau gitu bagaimana nih pendapat sosiolog mengenai hal ini? Winda, bagaimana pendapatnya? Iya, Miss. Kalau sosiolog kan, Miss, seorang mami itu harusnya kan kodratnya kan hamil, mengandung, menyusui. Kodratnya itu nggak bisa diganti-gantikan. Nah, dari konstruksi sosialnya, peran yang dibuat masyarakat, di mana mami itu harus urus rumah tangga, urus anak-anaknya, suaminya. Lalu budaya patriarki juga kan, Miss ya. Sektor publik, bahkan sektor publik itu kan punya laki-laki tuh, seperti sektor domestik punyanya mami. Jadi kan harusnya mami itu dalam konsep ini tuh ada di rumah, seperti itu, Miss. Oke, jadi kalau menurut sosiolog ada yang namanya kodrat, ada yang namanya konstruksi sosial, jadi dibuat sama masyarakat. Itu pendapat dari seorang sosiolog. Bagaimana kalau pendapat dari pemuka agama mengenai ibu rumah tangga dan ibu bekerja? Dina, bagaimana Dina? Oke, Miss. Untuk melihat kodrat perempuan itu bisa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Tuhan ada di Kejadian bab 3 ayat 17a, yaitu lalu firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan lahirkan anakmu. Namun tetap tahu prioritas, yaitu keluarga, setara dalam firman Tuhan di Amsal bab 31 ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Itu, Miss. Oke, jadi kalau di agama sendiri, menurut pemuka agama, bahwa memang sudah kodrat bahwa wanita akan merasakan sakitnya melahirkan ya. Namun balik lagi tidak boleh lupa prioritas ya. Prioritas itu adalah keluarga. Jadi walaupun sibuk bekerja, dia tetap harus memikirkan orang di rumah ya, bisa bagi tugas aja sama pelayan-pelayannya gitu. Nah itu berarti bentuk dia tidak melupakan keluarga. Oke, kesimpulan dari kesimpulan dari dialog interaktif kita hari ini, jadi terlepas dari apapun identitas diri seorang wanita di masyarakat, baik ibu rumah tangga maupun ibu bekerja, berhentilah membandingkan keduanya, karena setiap rumah tangga itu berbeda. Ya, bagaimanapun sesibuknya orang tua, kasihnya tetap akan selalu ada untuk anaknya. Ibu rumah tangga, ibu bekerja adalah pilihan, tidak ada yang salah. Asalkan semua dikerjakan dengan kesungguhan. Ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas. Ibu bekerja, ibu rumah tangga, keduanya sama-sama pekerjaan yang mulia. Jadi jangan terperangkap oleh stigma, tahu stigma? Label, karena ibu sejati tidak dinilai oleh profesinya. Jadilah versi terbaik dari dirimu. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, kaitannya bahwa kita punya identitas diri, kita punya gender, ya, kita punya identitas diri kita. Nah, dan peran, kita juga punya peran, ya, kita bisa memutuskan kita mau jadi ibu rumah tangga atau ibu bekerja, walaupun di dalam masyarakat konstruksi sosial itu tetap ada, tapi kita balik lagi juga, kita adalah makhluk individu yang otonom, dan kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan kita dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Ya, menutup kegiatan kita pada hari ini, coba Winda, hal-hal apa yang dipelajari dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Miss. Pertama, kita belajar gender dan jenis kelamin. Ternyata gender dan jenis kelamin itu berbeda. Gender itu adalah sikap, gitu ya, Miss ya. Sementara kalau jenis kelamin itu adalah fisik kita. Jadi kadang ada orang yang fisiknya laki-laki, tapi perilakunya itu bawaan sikap itu seperti perempuan, kayak gitu, Miss. Itu yang saya tangkap. Terima kasih, Miss.
Ya, bagus sekali. Terima kasih ya, Winda. Oke, ditutup aja. Ketua kelasnya Rahmat ya? Iya, Miss. Oke, nanti ditutup ya. Toilet Miss, toilet. Oke deh. Nah, untuk pengayaan nanti kita akan belajar materi kita selanjutnya mengenai tindakan sosial ya. Nanti kalian mulai baca-baca materi tentang tindakan sosial. Oke deh, Rahmat, tolong ditutup ya. Saya ganti